Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabih wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah Muhammadin ibni Abdillah alladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin alladzina yakhduruna wa yaquduna wa yakhsha'una fi hadzal masjid al-musannif. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Isra Mi'raj dibelah dadanya? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Mari kita kaji bersama-sama. Mengapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Isra Mi'raj dibelah dadanya? Dan yang membelah adalah Malaikat. Kepalanya malaikat, Ra'isul malaikat, yang namanya malaikat Jibril. Bisa kita jadikan pedoman. Nabi kita Muhammad adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kepalanya para nabi dan para rasul. Tentu yang menangani adalah Ra'isul malaikat, kepalanya para malaikat. Maka singkat kisahnya dibelah dadanya, dikeluarkanlah kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya. Karena qalbun itu artinya hati. Fungsinya bisa bolak-balik, kadang benar, kadang salah. Kadang punya niatan baik, kadang punya niatan jahat. Itu namanya qalbun. Setelah dibersihkan oleh malaikat Jibril, maka menjadilah fuadu. Di dalam hati kita ada fuadu yang enggak pernah punya niatan jahat. Itu namanya fuad. Maka di dalam surat An-Najm dinyatakan, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Sekali-kali fuad itu tidak akan dusta. Sedangkan qalb kita ini, kita punya qalb pun punya hati, kadang rajin, kadang malas, kadang sholat, kadang tidak. Itulah yang dibuat oleh malaikat Jibril, disuruh oleh Allah. Jadi isinya hanya fuad,
Maka mulai saat itu Nabi kita mendapat maksumun anil ma'asi, tidak akan melakukan maksiat sedikit pun. Sehingga di dalam fuad baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah zakiran, menjadi orang yang sangat ingat fi kulli halin, di setiap saat. Oleh sebab itulah hasil Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lain kecuali perintah sholat. Sholat yang bagaimana? Mari kita kaji bersama-sama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggelurakan sabdanya, "Shalu, sholatlah kalian, kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat aku." Sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kiblat kita tentang sholat, fiqliyah kita tentang sholat yang bagus dan yang indah adalah mengikuti sholatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih muslimin rahimakumullah. Inti daripada sholat adalah aqimis sholata li dzikri. Aqim fi'il amar, dirikan as-sholata sholat, motifnya hanya satu, li dzikri, untuk ingat kepada. Jadi kalau sholat itu ingat kepada Allah. Jika orang yang sholat tidak ingat kepada Allah, itu sama dengan badan yang ada nyawanya. Ayo menghadapi bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, sholat kita benar. Maka seluruh niat ibadah tidak ada motif lain kecuali lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Karena kita bukan nabi, kita hanya umat Rasul, maka diberi hukum spesial sehingga khusyuk tidak termasuk syarat rukunnya sholat. Itu hukum spesial terhadap umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika bapak sholat hanya yang diberi khusyuk satu rukun kauli saja, yang namanya takbiratul ihram. Di saat kita menggelurakan bahasa takbiratul ihram, Allahu Akbar, seluruh musolli, seluruh yang sholat itu bisa khusyuk. Tapi sesudah takbiratul ihram, akal pikiran kita goyah, sehingga ingat selain Allah, ingat kemana-mana, ingat kantor, ingat pasar, ingat duit, ingat, dan semua yang pada saat kita lupa pada posisi sholat setelah kita buka dengan takbiratul ihram, jadi ingat semua. Namanya tidak khusyuk. Maka khusyuk tidak termasuk syarat rukunnya sholat. Kalau khusyuk dijadikan syarat sahnya sholat, maka sholat kita hampir-hampir enggak sah semuanya. Itu satu yang bisa kita petik. Gantinya, karena kita enggak khusyuk, maka Rasul memberikan
pelajaran, tuntunan dan tatanan sesudah kalian sholat, beristighfarlah kepada Allah. Karena sholat kamu belum bisa khusyuk. Minimal astaghfirullahaladzim 3 kali. Minimal. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat Masjid Jami' Al-Musannif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam posisi sholat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan perjalanan menuju ke Dzul Jalali wal Ikram, Ilahi Rabbil Alamin, bisa ditempuh dengan sholat. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat yang khusyuk akan menembus ke hadratul ilahi. Dengan bahasa as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Jika kita pengen sholat menjadi mi'raj, ayo rukun agama yang ketiga kita laksanakan. Iman, Islam, ihsan. Nah, ihsan itulah yang kita kurang di dalam memperagakan ihsan itu. Karena definisi ihsan adalah anta'budallah. Jika kamu mengabdi kepada Allah, ibadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat Allah. Walakin yara, sekali-kali kamu tidak bisa melihat Allah. Fa'innahu yara, atau walakin Allah yara, akan tetapi Allah melihat kamu. Diyakinkan pada saat kita sholat, kita dilihat oleh Allah. Jika kita yakin bahwa kita sholat itu dilihat oleh Allah, maka sholat kita akan menjadi fokus atau konsentrasi atau bisa khusyuk. Masyaallah muslimin, indahnya orang yang sholat bisa khusyuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah penghargaan berupa qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Walaupun khusyuk tidak menjadi syarat rukunnya sholat, tapi jika kita sholat bisa khusyuk, itu akan mendapat pahala yang sangat luar biasa yang oleh Allah dinyatakan qad aflah. Qadnya itu litahqiq, awit taukid, aflahnya itu af'al tafdil, mempunyai nilai lebih. Sungguh sangat amat bahagia bagi orang mukmin yang di dalam sholatnya bisa khusyuk. Upayakan, mudah-mudahan sholat kita menjadi sholat yang khusyuk. Orang yang sholatnya khusyuk, alladzina warisunal firdaus. Orang yang sholatnya khusyuk adalah orang-orang yang mewarisi, diwariskan oleh Allah surga firdaus. Jadi yang masuk surga firdaus di antaranya adalah orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk sehingga kita nanti dimasukkan ke dalam surga firdaus bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil karim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa li walidayya min kulli dhanbin adzim. Wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna wa rabbul arsyil karim.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul basiri wal amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajmain. Wassalamu alaikum amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala mukhbira wa amira innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad nurid dzati wasirris sari fi sairil asma'i wal af'ali wasifati wadzat wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa barik wa sallim Fardallahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyatihi wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'i ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat wa ya sami'ad da'wat bi iqbali syahri Sya'ban wa Ramadan. Urzuqna ya Allah minal halal wa jannibna ya Allah anil haram wa adkhil niyatana bi niyatil mukhlasin warzuqna khairal dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.